Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 9 Juni 2023 bersama saya, Lukman Hakim Sitorus. Dan saya, Audranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, pasca viralnya bentrokan antara petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Kepolisian dengan warga di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, eksekusi lahan ex-hak guna usaha milik PT PN 2 tersebut ditunda. Eksekusi lahan ex-HGU PT PN 2 di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, ricu terjadi bentrokan antara warga dan petugas gabungan. Tidak hanya warga, penolakan eksekusi lahan juga datang dari pengurus dan murid pesantren Darul Ibtihaj yang mendirikan bangunan di atas lahan ex-HGU tersebut. Menurut pengurus pesantren, pihaknya memiliki surat keputusan camat atas kepemilikan lahan pesantren tersebut dan kini masih berproses sidang sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Oleh karena itu, pihak pesantren meminta agar eksekusi ditunda hingga mendapat keputusan yang sah dalam persidangan. Pasca keributan yang melibatkan petugas gabungan dan santri yang viral di media sosial, para pengurus pesantren beserta pemuka agama Islam Kota Medan melakukan negosiasi dengan kepolisian di Mapolres Tabes Medan. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, berdasarkan hasil negosiasi, eksekusi lahan pesantren yang berada di atas lahan ex-HGU tersebut ditunda hingga tercapai kesepakatan antara pengurus pesantren dengan pihak PT PN 2. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal yang dapat mengganggu kondusivitas Kota Medan. Pembongkaran pondok pesantren Darul Ibtihaj. Ini yang pertama. Yang kedua, menghentikan kegiatan penertiban sebelum ada evaluasi lebih lanjut dari Polda Sumatera Utara. Semua pihak sepakat untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Eksekusi lahan ex-hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara II di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, berakhir dengan kericuhan. Masyarakat tidak menerima eksekusi lahan dan bersikeras bahwa lahan tanah yang mereka tempati bukan berstatus sebagai ex-HGU. Bentrokan antara petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Kepolisian dengan warga kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan akhirnya tidak terhindarkan. Bentrokan dipicu dengan adanya eksekusi lahan ex-HGU PT PN 2 yang di atasnya banyak berdiri bangunan rumah milik warga. Dari insiden tersebut, seorang petugas Satpol PP menderita luka bacokan di telapak tangan akibat sabetan senjata tajam dari salah seorang warga yang tidak terima rumahnya dirobohkan. Kuasa hukum warga Ahmad Fadli Roza menyebutkan, warga menyesalkan sikap petugas gabungan yang terkesan bertindak arogan saat melakukan penertiban. Ia juga menambahkan lahan yang ditempati warga bukan merupakan ex-HGU PT PN 2. Karena bentrokan tidak dapat dihindarkan, petugas akhirnya menunda eksekusi lahan ini untuk sementara. Ini tanah warga, bukan tanah PT PN. Yang ada suratnya sama kami itu SK Camat. Bahkan ada yang terbit sejak 1998. Kami sudah tanya kepada camat yang bersangkutan yang menerbitkan SK Camat. Tanah ini tanah kampung menurut keterangan. Itu yang HGU itu yang sana, yang sebelah sana. Bahkan itu yang tidak diganggu. Warga meminta pihak kepolisian beserta PT PN 2 sebagai pemilik lahan agar melakukan negosiasi dan cara persuasif terlebih dahulu. Dikarenakan di kawasan tersebut juga berdiri pondok pesantren yang diisi ratusan santri. Polda Sumatera Utara menjelaskan terkait ditangkapnya oknum polisi atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Saat ini pelaku ditempatkan di tahanan khusus Polda Sumatera Utara. Polda Sumut melalui Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan terkait oknum anggota polisi yang ditangkap oleh Unit Intel Kodim 0208 Asahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, pelaku yang berinisial FFB ini ditangkap di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Siantar pada Senin malam.
FFB ditangkap saat sedang melintas di kawasan tersebut menggunakan mobil. Saat diberhentikan dan digeledah, didapati narkoba jenis sabu-sabu seberat 68,45 gram. Selain itu, petugas mendapatkan 1 setel baju dinas Polri di dalam mobil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, pelaku FFB langsung dibawa ke Polres Asahan untuk pemeriksaan lanjutan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, saat ini oknum polisi tersebut sudah ditempatkan di sel khusus anggota Polri dan pihaknya saat ini masih mendalami terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang diduga milik anggota polisi tersebut. Ya, itu anggota yang selama ini mengidap sakit hepatitis, kemudian yang bersangkutan itu dititipkan ke Bitdokes dalam rangka berobat. Kebetulan rumahnya itu di daerah Tebing Tinggi, jadi dia ditempatkan di rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Jadi status dia itu adalah anggota yang dititipkan karena sakit dalam rangka berobat. Jadi bukan tenaga medis, dokter, ataupun perawat, seperti itu. Kita masih dalami itu, tetapi yang jelas bahwa tindakan terhadap oknum-oknum anggota yang melakukan tindak pidana narkoba itu sanksinya tegas, PTDH. 1 unit gudang penimbunan minyak ilegal di Dusun 6, Batang Jambu, Desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang terbakar. Akibat peristiwa ini, seluruh isi gudang beserta 1 unit truk hangus terbakar. Dari video amatir warga terlihat detik-detik terjadinya kebakaran. Api berkobar hebat disertai asap hitam yang mengepul tinggi. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat yang diduga tempat penimbunan minyak ilegal terjadi secara tiba-tiba dengan kondisi api sudah membesar dan mengeluarkan asap hitam di lokasi kebakaran. Salah seorang warga sekitar, Kajol, mengatakan sebelum api berkobar, ia sempat mendengar suara ledakan sebanyak 2 kali dan tidak mengetahui gudang yang terbakar merupakan tempat penimbunan minyak ilegal. Nggak tahu loh, cuman kan kami di dalam rumah semua, satu keluarga. Terus ada ledakan, gempa lah nih rumah. Apa kata bapak? Tapi kalau tengok dari teras nggak ada apa-apa karena memang belum ada apa-apa. Asap nggak ada, api nggak ada. Terus ledakan kedua, keluar bapak dari pintu nih, tengok lah api sama asap udah tebal. Baru lagi bang bapak kebakaran, keluarlah kami semua, udah gitu aja kami tahu. Abis itu udah lapor lah sama Kepler, datanglah pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Deli Serdang, Ferry Irawan, mengatakan timnya sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api dikarenakan yang terbakar merupakan minyak dan perlu banyak mencampurkan deterjen untuk memadamkan api. Ya, alhamdulillah dalam tahap sekarang ini proses pemadaman aman dan terkendali. Posisi pada saat ini sekitar 3 unit. 3 unit diturunkan, armada pos Lubuk Pakam, armada Percut, dan armada Batangkuis. Ya, awal titik pertama di pemberitahuan dari pos Batangkuis melalui call center, penghubungan dari pos Pakam, meluncur bantuan dari pos Percut, begitu ke lokasi ke TKK. Belum ada keterangan yang diperoleh terkait jumlah kerugian material akibat kebakaran tersebut dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Setelah 2 hari proses pencarian tim gabungan bersama warga akhirnya menemukan jasad korban ibu hamil diterkam buaya di Kabupaten Labuan Batu Utara. Korban ditemukan oleh seorang nelayan sekitar pukul 5 sore yang kemudian tim Basarnas dan BPBD Labuan Batu Utara mengevakuasi jasad korban. Saat ditemukan, jasad korban masih utuh dan hanya ditemukan luka memar pada kaki sebelah kiri dengan kondisi korban sudah meninggal dunia. Isak tangis mewarnai suasana ketika melihat jasad korban tiba dan dibawa tim gabungan ke rumah duka. Komandan Basarnas Pos Tanjung Balai Erwin Syah Putra mengatakan korban ditemukan oleh seorang nelayan sekitar 2 km dari TKP, kemudian jasad korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. SAR pencarian hari kedua ya diketemukan tadi salah seorang pemancing dengan jarak kurang lebih 2 kilo dari titik lokasi dia jatuh.
dan setelah itu kita evakuasi langsung ke rumah duka. Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Korban kita evakuasi dan kita serahkan langsung ke rumah duka dengan pihak keluarga. Korban diterkam buaya dan menghilang saat mencuci pakaian di pinggir sungai sekitar 15 meter dari belakang rumah korban. Tim gabungan melibatkan BPBD Basarnas, TNI, Polri bersama warga berupaya mencari korban menelusuri alur sungai Aik Konopan dengan cara menyelam. Jasad korban ditemukan seorang nelayan dalam kondisi hanyut terbawa arus. Seekor buaya akhirnya berhasil ditangkap warga pasca seorang ibu hamil. Warga Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diterkam buaya saat mencuci pakaian di pinggir sungai Aik Konopan. Buaya muara ditangkap warga dari dalam sungai Aik Konopan dan diperkirakan buaya berkelamin betina berusia tua di atas 20 tahun dengan panjang 4,60 meter. Buaya yang tidak memiliki gigi menerkam dan menyeret korban dalam tempo 11 jam berhasil ditangkap dengan menggunakan kait pancing dan dievakuasi oleh warga ke darat. Dengan kesepakatan warga, buaya tersebut kemudian dibelah namun tidak ditemukan warga organ tubuh korban di dalam perut buaya tersebut. Kepala Dusun Desa Desa Seipranginan, Marulito Basinaga mengetahui ada salah seorang warga hilang diseret buaya. Warga secara beramai-ramai menggunakan perahu dan alat seadanya untuk mencoba mencari korban. Merasa yakin buaya ditangkap tersebut adalah pemangsa seorang ibu hamil dan sempat terlihat oleh warga saat buaya muncul ke permukaan air sungai. Posisi korban saat itu berada di mulut buaya masih keadaan utuh, tanpa luka dan sayatan. Buaya tidak memiliki gigi tersebut dievakuasi dari sungai dalam kondisi sudah mati. Yang diduga tali seling pancing melilit ekor buaya sehingga tidak mampu lalu timbul ke permukaan yang akhirnya mati di dalam sungai karena tidak dapat bernafas kehabisan udara. Dapat jam-jam setengah 8 lah. Setengah 8 malam ya? Iya. Itu dia angkat dari sungai Pak ya? Iya Pak ya. Berapa lama ditangkap Pak? Lama juga Pak, sekitar mulai kejadian jam 9 sampai jam 8 malam lah. Masalahnya itu Pak dibawa gitulah, digigit, dibawa ke pinggir jalan gitu, ke pantai gitu. Sehingga nampak di giginya itu nggak ada giginya. Kan buaya sekarang kan tak ada giginya ini, kondisi yang mati ini gitulah. Di sana posisinya matilah, posisi di sana ditangkap, sudah dipancing, sudah itu dibawalah ke kampung Dusun Peranginan, dan di Dusun Peranginan memastikan bahwasanya ada mayat tersebut di dalam perut buaya, entah enggak. Itu makanya masyarakat Dusun Peranginan dan Cianjur setuju untuk membelahnya juga. Sementara itu, Kepala BKSDA Tanjung Balai Alpianto Sregar menjelaskan, diduga karena sudah tua dan tidak memiliki gigi, buaya tersebut tidak mampu mencari mangsa. Dan karena berupa binatang hidup secara liar, kemudian memangsa binatang lemah atau mati. Karena buaya hewan yang dilindungi oleh negara, bangkai buaya tersebut akhirnya disita untuk ditanam. Buayanya kita akan evakuasi Pak, kemudian kita kuburkan. Karena buaya adalah satwa yang dilindungi, barang milik negara, jadi nanti akan kami bawa untuk proses penguburan. Himbauan kami kepada masyarakat agar lebih berhati-hati Pak, melakukan aktivitas di Sungai Kualu, karena sungai tersebut memang habitatnya buaya Pak, buaya muara, buaya sinyulong, dan sudah beberapa kali terjadi kejadian di sepanjang Sungai Kualu menuju Sipangalam. Untuk menghindari bertambahnya jatuh korban jiwa, pihak BKSDA dan pemerintah setempat menghimbau warga agar setiap saat harus waspada, sekaligus mengurangi aktivitasnya di dalam sungai. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara Bobi Afif Nasution menyikapi dirinya masuk dalam bursa calon gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Merespon hal tersebut, Bobi mengatakan masih ingin menyelesaikan pekerjaan di Kota Medan.
Nama Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Setelah sebelumnya pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang juga akan mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilgub mendatang. Dukungan untuk maju menjadi calon gubernur ini dinilai atas kinerja baik yang dilakukan Bobi dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei, Bobi masih unggul di atas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Menanggapi hal ini, Bobi mengatakan dirinya sudah memutuskan untuk Pilgub 2024 masih menyelesaikan pekerjaan di Kota Medan. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah di Kota Medan yang harus diselesaikannya pada masa akhir jabatan yang akan berakhir pada Februari tahun depan. Meskipun belum menyampaikan keinginan untuk maju di Pilgub 2024, namun sejumlah dukungan dari kelompok relawan sudah mulai menggaung. Pokoknya saya sudah menyampaikan, ini dalam kesempatan ini saya menyampaikan untuk 2024, saya sudah memutuskan pekerjaan di Kota Medan kita selesaikan dulu. Pemerintah Kota Medan merencanakan kota tua di Kota Medan sebagai objek wisata. Selain itu, untuk wisata, pemerintah juga akan membangun sentra UMKM di kawasan tersebut. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meninjau kawasan kota tua di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat pada Rabu siang. Dalam peninjauannya, pemerintah Kota Medan akan merubah kawasan kota tua menjadi objek wisata heritage. Selain itu, nantinya pengunjung juga disuguhkan beragam kuliner UMKM yang berada di dalam bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda yang banyak sejarah tersebut. Dengan menggandeng pihak swasta, disulapnya kawasan kota tua diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Medan. Pesona kawasan kota tua tetap mencuri perhatian para wisatawan maupun komunitas fotografer untuk mengabadikan eksotisme deretan bangunan tua yang ada. Di kawasan ini juga dipenuhi bangunan tua dan ikonik seperti Gedung Chong Afi Mansion, restoran Tip Top, serta Gedung Tua Warren Huis yang diketahui sebagai supermarket tertua di Kota Medan yang sudah berdiri sejak tahun 1909. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan dalam pengerjaan nantinya dirinya meminta kepada pihak pengelola agar tetap membiarkan beberapa dinding yang ada di kawasan kota tua agar nilai sejarah tidak hilang. Bobi berharap dengan dibangunnya kawasan wisata dan sentra UMKM bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Bagian dari Kesawan ya sebenarnya secara desainnya, secara master plan-nya untuk kawasannya sudah ada, termasuk berdasarkan pembangunan Warren Huis dan kawasan sampai dengan jalan apa tadi? Jalan Perdana sudah ada master plan-nya yang sudah digambarkan. Itu kondisinya, kok saya bilang teman-teman semua tadi ngeliat sini dan ngeliat sini, kondisinya di sini sangat bagus sekali ya. Mungkin tidak 100% utuh, mungkin kalau ditanya utuhnya berapa persen mungkin tingkat persentasenya rendah, tapi hal-hal seperti ini yang bisa menjadi suatu cerita, suatu nilai tambah dari sebuah kawasan, dari sebuah bangunan apabila nanti bisa kita fungsikan kembali. Saudara, harga ayam potong di Pasar Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang tradisional di Pasar Impres resah dengan naiknya harga ayam potong hingga mencapai Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan aktivitas jual beli terlihat sepi. Sebelumnya harga ayam potong hanya berkisar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Impres Kota Pinang, Amir Lubis, mengatakan sebelum mengalami kenaikan harga, pedagang bisa menjual daging ayam sebanyak 300 hingga 400 kg per hari. Namun setelah mengalami kenaikan, berdampak terhadap penjualan yakni 150 hingga 200 kg. Kenaikan harga ayam potong ini disebabkan minimnya persediaan ayam. Amir berharap agar ayam potong turun hingga omset penjualan kembali normal. Bang, harga ayam untuk hari ini 40.000 bang.
per kilogramnya Bang? Ya, 1 kilonya 40.000. Harga sebelumnya Bang? Nenek jenis sebelumnya 35, 37 gitu. Jualnya biasa 300 kilo, 100 kilo. Dengan naiknya harga ayam ini Bang? Merosot lah Bang. Di 200 kilo, 150 kilo. Pembeli ya berkurang jauh Bang. Selain ayam potong, harga ayam kampung juga mengalami kenaikan dengan harga Rp70.000 per kilogram. Sebanyak 41 desa menggelar pemilihan calon kepala desa pada 13 kecamatan pada 15 Juni mendatang. Pelaksanaan pilkada serentak tahun ini diharapkan terlaksana dengan aman, tertib, dan kondusif. Pemilihan calon kepala desa di Desa Hutauruk diikuti 3 bakal calon, yakni Maria Sianiper Frisco Hutauruk yang hari ini melaksanakan kampanye terbuka, dan Frins John Manalu yang merupakan calon incumbent. Pada kampanye terbuka ini dilakukan pawai dan arak-arakan. Terlihat ratusan pendukung Cakades ini dengan antusias dan tertib mengikuti pawai mengelilingi Desa Hutauruk dengan mengendarai sepeda motor dan kendaraan roda 4. Dengan pengawalan petugas keamanan dari kepolisian dan TNI di sejumlah titik lokasi yang disinggahi Cakades, serta sejumlah kelompok lansia yang menyanyikan lagu KOR untuk menarik simpatisan dari para warga Desa Hutauruk. Sementara itu pada tanggal 15 Juni mendatang akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 41 desa se-Kabupaten Tapanuli Utara yang akan diikuti 116 calon kepala desa dengan jumlah TPS sebanyak 96 TPS di 13 kecamatan. Pada pelaksanaan Pilkades ini, Kepala Dinas PMD Taput juga menghimbau warga dan Cakades yang akan bertarung agar semua pihak turut serta menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan pemilihan dan pasca pemilihan, serta saling menghormati antara pihak yang kalah dan pihak yang terpilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tapanuli Utara. Bisa memberikan hak suaranya dan memiliki calon yang terbaik, dan kita harap. Saudara, dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dibutuhkan peralatan yang memadai sehingga masyarakat di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Toba kehidupannya lebih sejahtera. Guna mewujudkan masyarakat petani lebih sejahtera, diberikan bantuan TJSL Pegadaian Medan berupa traktor tangan dan bina lingkungan rumah ibadah. Penyerahan bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani merupakan sebagai wujud kepedulian badan usaha milik negara melalui program CSR untuk memajukan sektor pertanian khususnya di Kabupaten Toba. Penyerahan traktor tangan dan bina lingkungan rumah ibadah dilakukan oleh pimpinan PT Pegadaian Kanwil 1 Medan, Arif Rinardi Sunardi, yang mengatakan sebagai korporasi inklusi keuangan kredit usaha rakyat KUR hadir untuk membantu masyarakat petani Toba dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Langkah ini sebagai bentuk upaya perusahaan menjembatani kedekatan PT Pegadaian dengan masyarakat sehingga diharapkan mampu percepatan pembangunan sektor pertanian. Dengan bantuan traktor tangan ini nantinya sangat membantu petani untuk kelancaran dan percepatan proses tanam. Tidak ada target, yang penting kami punya komitmen bahwa setiap ada outlet Pegadaian, maka kami punya komitmen bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar apapun. Misalkan kami kemarin punya program menyantuni anak yatim 2.300 dan itu disebarkan ke outlet di mana berada. Jadi misalkan di sini di Desa Rotung ada kasihkan, itu baik muslim maupun non muslim kita diberikan. Untuk wilayah Sumut Aceh kami lakukan, bahkan kami mulai dari Aceh sana sampai Siantas, Bukuan, Padang Sidempuan, Rantau, kami lakukan itu. Terakhir kami juga berikan di Rantau misalkan untuk bantuan masjid, kemudian di Binjai juga kami berikan bantuan gereja dan sebagainya. Ketua Kelompok Tani Petalun Mekarosmawati Tambunan mengatakan mengapresiasi dengan bantuan yang diberikan diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Toba guna meningkatkan produksi pertanian. Merasa bangga, merasa sukacita karena kami sudah menerima dari PT Pegadaian Jetor Tangan. Maka untuk ke depan kami Kelompok Tani Mekar Petalun semakin semangat untuk melanjutkan pertanian sesuai dengan rencana kelompok anggota Mekar Petalun biar lebih giat kami.
Penyaluran bantuan yang diberikan merupakan sebagai wujud kepedulian dan upaya badan usaha milik negara Pegadaian dalam meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat Toba. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan kini telah menyediakan layanan pengurusan paspor secara digital. Untuk mengetahui seperti apa kemudahan pengurusan paspor berbasis digital, berikut kita simak laporan reporter TVRI Widya Utami berikut ini. Iya pemirsa, saya dalam beberapa waktu terakhir ini berpikir untuk pergi liburan. Tapi saya sepertinya harus mengurus paspor terlebih dahulu karena memang destinasi yang saya tuju ini adalah di luar negeri. Nah saat ini saya mendapatkan informasi bahwasannya Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan sudah memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, yaitu dengan mengurus paspor berbasis digital. Nah kira-kira seperti apa sih pemirsa pengurusan paspor berbasis digital ini? Ikuti saya untuk melihat seperti apa prosesnya. Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu langkah keberhasilan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi barometer kepuasan masyarakat. Dinamika masyarakat yang masif menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah. Gencarnya pemanfaatan teknologi digital saat ini diyakini mampu mendorong terciptanya pelayanan yang efisien dan responsif. Sejak Januari 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi M-Paspor yang diperuntukkan dalam proses permohonan paspor pada seluruh kantor imigrasi di Indonesia, termasuk kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. Pengajuan permohonan paspor dengan aplikasi M-Paspor sangat mudah. Pemohon terlebih dahulu mendownload aplikasi M-Paspor, kemudian lakukan proses pendaftaran akun dengan memasukkan data diri sesuai dengan kartu identitas. Setelah proses pendaftaran akun berhasil, artinya pemohon sudah bisa login ke aplikasi M-Paspor. Untuk pengajuan permohonan paspor, cukup mengikuti setiap langkah-langkah yang tertera di aplikasi, seperti mengisi data pemohon, unggah dokumen persyaratan, melakukan pembayaran, kemudian memilih waktu kedatangan dan kantor imigrasi yang ingin dituju. Masyarakat hanya perlu datang ke kantor imigrasi untuk melakukan proses foto dan wawancara. Proses foto dan wawancara pun tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 30 menit hingga 1 jam. Agar para pemohon tidak bosan menunggu, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan para pemohon, seperti majalah, minuman dan makanan ringan, sarana bermain anak, hingga ruangan ibu menyusui. Saat ini, sebagian besar masyarakat sudah menggunakan aplikasi M-Paspor. Hanya yang tergolong pemohon prioritas saja yang masih menggunakan layanan secara langsung. Bagi masyarakat yang masih belum memahami cara menggunakan aplikasi M-Paspor, dapat mengetahui langkah penggunaannya melalui media sosial Imigrasi Medan. Untuk penerapan pelayanan digital sendiri di kantor imigrasi Medan, seperti halnya misalnya pengurusan paspor itu sudah dengan menggunakan pelayanan berbasis digital, yaitu adanya aplikasi M-Paspor, di mana aplikasi M-Paspor ini sendiri merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Imigrasi di pusat dan diberlakukan secara umum ke seluruh kantor-kantor imigrasi, sehingga pemohon ataupun masyarakat dapat menggunakan layanan tidak perlu datang ke kantor imigrasi, cukup melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut, memilih sendiri tanggal kedatangannya ya sesuai dengan kuota yang ada, mengupload sendiri persyaratan yang sudah ditentukan dan melakukan pembayaran dengan billing yang keluar dari aplikasi tersebut. Jadi memang karena ini kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maka semua pemohon diwajibkan ya, menggunakan antrian ataupun aplikasi M-Paspor tadi ya. Jadi itu kalau dibilang sudah berapa persen, tentunya semua sudah menggunakan itu. Akan tetapi memang ada hal-hal yang diprioritaskan seperti halnya kaum ramah HAM. Kaum ramah HAM ini adalah lansia, ibu hamil, balita, difabel, ya, orang sakit. Ini memang ada ketentuan juga bahwa mereka mendapatkan prioritas. Kehadiran aplikasi M-Paspor disambut baik masyarakat, salah satunya Ica.
Ia mengatakan bila selama ini pemohon harus mengantri sejak pagi untuk mengurus paspor, kini ia hanya perlu menggunakan smartphone dan mengurus dokumen dari rumah, kemudian datang sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa perlu menunggu lama. Jadi awalnya itu saya daftar melalui M-Pasport, itu kita ngambil jadwal untuk datang ke imigrasi untuk membuat paspor gitu. Terus setelah pendaftaran, masukin data, lalu kita diarahkan untuk melakukan pembayaran. Jadi kebetulan kan aku dapat jadwalnya itu tanggal hari ini, tanggal 7, terus itu dapatnya jam 9. Nah kebetulan tuh diarahinnya kemarin kita disuruh datang sejam sebelum jadwal yang ditentukan gitu. Jadi tadi saya nyampe sini itu sekitar jam 8:15. Terus ya udah kita nunggu, kita daftar, cek berkas, itu prosesnya cepat sih, lumayan cepat. Udah gitu nunggu dipanggil ke dalam ruangan. Itu sekitar 15 menitan mungkin aku nunggu. Udah gitu setelah nunggu dipanggil ke dalam, udah akhirnya kita ngambil nomor antrian, duduk nunggu mungkin sekitar sejam kali tadi nunggu baru masuk ke ruangan untuk foto. Lumayan gampang sih, soalnya biasanya kan kita kalau sebelum digital kita harus datang ngantri untuk ngambil nomor antrian atau dapat jadwal gitu kan. Ini kan kita udah gampang, kita tinggal lihat tuh di situ di mana tanggal yang kosong, di mana kita bisa datang gitu. Jadi lebih gampang sih. Iya pemirsa, setelah saya mengikuti alur dalam pengurusan paspor, ternyata memang saat ini pengurusan paspor dengan menggunakan aplikasi M-Paspor sangat mudah sekali. Nah, hal ini tentunya mendukung dalam pelayanan publik berbasis digital. Jadi sekarang masyarakat nggak perlu repot lagi untuk mengurus paspor. Cukup datang dan kemudian memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam sudah bisa kemudian untuk mendapatkan paspor. Nah, karena saya tadi juga sudah mengurus paspor, sekarang saya tinggal memikirkan nih kira-kira destinasi mana nih akan saya tuju dengan menggunakan paspor yang sudah saya dapatkan. Demikian, kita kembali ke studio. Dalam meningkatkan kecintaan dan melestarikan budaya, perangkat desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe menggelar perlombaan kesenian karo adu perkolong-kolong cilik. Keunikan suku Karo dalam melestarikan budayanya dengan musik dan tarian tradisional. Salah satunya adu perkolong-kolong yang biasa digelar pada perayaan kerja tahun atau merdang-merdem maupun pada upacara pernikahan adat Karo. Untuk mencintai budaya Karo, perangkat desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, bersama mahasiswa dan seniman Karo menyelenggarakan perlombaan adu perkolong-kolong cilik. Kesenian tradisional Karo ini bentuk kesenian yang memadukan syair, musik, dan tarian. Sepasang perkolong-kolong cilik diuji kemampuan dalam seni musik, lagu, dan tarian. Kepekaan dalam pertunjukan juga kecerdasan membangun suasana dan cerita yang menarik bagi penonton. Pertemuan perkolong-kolong antara penari laki-laki dan perempuan yang sesuai aturan main. Bukan hanya sekedar kreasi yang menjadi hiburan semata, namun menampilkan filosofi kehidupan dalam keindahan lagu dan gerakan tarian. Kesenian perkolong-kolong memiliki filosofi kehidupan orang Karo. Pada setiap gerakannya ada cerminan menghormati, kewaspadaan, dan kepedulian. Anak-anak dan masyarakat desa Barus Jahe sangat antusias mengikuti dan menyaksikan kesenian yang dipersembahkan. Kepala Desa Barus Jahe Daud Tarigan mengatakan perlombaan perkolong-kolong cilik ini agar generasi muda mencintai budayanya. Anak-anak tetap melestarikan kesenian Karo dengan sebenarnya sehingga generasi muda Karo khususnya di Barus Jahe menjadi duta budaya Karo yang meneruskan filosofi dan identitas suku Karo. Ini bertujuan untuk menggali potensi yang ada pada diri anak-anak kita. Jadi anak-anak mentalnya juga bisa terbentuk. Di samping mental, vokal, tata busana, dan kelihayan di dalam menari. Selain perlombaan melestarikan budaya dan kesenian Karo, perangkat desa Barus Jahe Kabupaten Karo juga memberikan tali asi kepada anak desa yang berprestasi di sekolah untuk meningkatkan kecintaan budaya dan rajin belajar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 10 Juni 2023.
Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Putri Diana, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk tanggal 10 Juni 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Karo, Dairi, Simalungun, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga lebat, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%, di mana angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara terpantau pada tanggal 8 Juni 2023, terdapat satu titik panas yaitu di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan adanya hujan lebat disertai dengan angin kencang dan petir di wilayah pesisir barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi dari Bengkulu, Saudara, pembukaan Jalan Simpang 6 Talang Dantuk dalam program TMMD Kodim Seluma tuntas dilaksanakan. Pasca pembukaan, Jalan Simpang 6 Talang Dantuk direncanakan akan dilakukan peningkatan. Pelaksanaan program TNI Manunggal membangun desa ke-116 di Kabupaten Seluma resmi berakhir. Salah satu pekerjaan yang telah selesai 100% adalah pembukaan jalan yang menghubungkan kawasan Simpang 6 dengan Kelurahan Talang Dantuk sepanjang 2,1 km. Jalan yang selama ini tertutup oleh tumbuhan dan berbagai tanaman kini telah dibuka dan dapat dilintasi kendaraan warga. Kepala Staf Korem 041 Gamas Kolonel Infantri Anhar Premana menyatakan proses pembukaan jalan dapat selesai karena dukungan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Seluma menyatakan Pemkab Seluma berencana untuk melakukan pengerasan dan peningkatan fisik jalan agar mudah dilintasi kendaraan. Dengan adanya jalan yang sudah dikerjakan oleh Satgas ini, tentunya nanti masyarakat juga bisa menjaga dan pasti dampak kepada ekonomi di daerah itu juga pasti akan berdampak. Rencana kita setelah dibangun ini nanti kan ada kelanjutan, ada follow up-nya lagi. Ini pengerasan. Setelah pengerasan mungkin ditingkatkan lagi karena mungkin diarahkan nanti ini kan jalan utama, jadi jalan nasional. Pembebasan lahan Jalan Simpang 6 Talang Dantuk telah selesai sejak beberapa tahun lalu dan baru dilakukan pembukaan tahun ini. Jalan ini dapat menjadi alternatif bagi warga yang melintas selain jalan nasional. Dari Kabupaten Seluma, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Seorang ASN di Bengkulu Tengah memastikan telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku PNS. ASN yang berdinas di salah satu OPD Pemkab Bengkulu Tengah resmi mengundurkan diri setelah terlibat aktif kepengurusan partai politik. Salah seorang ASN yang berdinas di salah satu OPD di Pemkab Bengkulu Tengah, Munir Sumarlin resmi mengundurkan diri dari jabatannya selaku PNS. Ia mengatakan pengunduran diri lantaran keinginannya hijrah di dunia politik untuk membangun Bengkulu Tengah. Saat ini usulan pengunduran diri masih berproses dan tinggal menunggu keputusan akhir. Meski demikian tindakannya terlibat politik, ia mengaku siap menerima konsekuensi yang akan diterimanya. Dan ajang untuk komunikasi tingkat keluarga yang lebih luas. Semenjak pengajuan, saya mungkin kan sudah diajukan dan sudah dikoordinasikan ke pemerintah setempat. Khususnya situasi-situasi ini sudah menjadi perbincangan yang lebih alot, intens
dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang berbau intimidasi. Ini kemauan dari saya secara pribadi. Itu tadi tetap menyangkut, boleh dikatakan permintaan dari sanak keluarga yang lebih luas se-Kabupaten Bengkulu Tengah. BKPSDM Bengkulu Tengah sebelumnya membenarkan adanya ASN yang terlibat kepengurusan parpol dan tengah mengambil tindakan sesuai aturan dan ketentuan ASN. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu menyebut telah merekomendasikan pelanggaran ini ke Komisi ASN di Jakarta. Informasi ini terungkap setelah MS kedapatan terlibat pendaftaran bacalek di KPU Bengkulu Tengah beberapa waktu lalu, di mana MS diyakini masih aktif selaku ASN, sementara ASN diminta tetap netral dalam pemilu. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, Saudara, verifikasi administrasi masih terus dilakukan oleh KPU Bengkulu Utara. Dari verifikasi tersebut, KPU kembali temukan bacalek ganda yakni sebanyak 16 nama bacalek. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sementara terhadap 503 bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh 17 partai politik, KPU Bengkulu Utara temukan adanya 16 nama bacalek ganda, terdiri dari 12 bacalek ganda partai, 2 bacalek ganda dapil, dan 1 bacalek di 3 partai. Komisioner KPU Bengkulu Utara, Andi Perwira mengatakan untuk status 16 nama bacalek itu saat ini belum memenuhi syarat atau BMS. Verifikasi masih akan terus dilaksanakan hingga 23 Juni mendatang dan hasil bacalek BMS akan diserahkan ke partai politik untuk dilakukan perbaikan. Jadi sampai saat ini kami tetap masih melakukan permin ya terhadap 17 partai yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Utara. Dan sampai saat ini operator kami telah menemukan ada 16 orang terindikasi ganda ya. Terindikasi ganda dengan di pencalonan kemarin di bakal calon legislatif ini. Sementara itu untuk perbaikan bisa dilakukan sesuai tahapan yakni pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Ya Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udrandi Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.